Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suarana Piri Putra dengan NIM 195229395. Perkenalkan, nama saya Astrid Soraya Putri dengan NIM 205222058. Perkenalkan, nama saya Ilham Cipta Putra Pratama dengan NIM 205222039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fito Husain Ahlul Firdaus dengan NIM 205222019. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya. Hukum gerak ini merupakan fondasi mekanika klasik yang telah dijabarkan dalam 3 hukum fisika. Hukum Newton ada 3. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Hukum Newton 1. Menurut Isaac Newton, hukum Newton 1 berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Berdasarkan hukum ini, sebuah benda dianggap tidak dikenai gaya. Jika benda diam, maka benda akan tetap diam. Jika benda bergerak dengan kecepatan konstan, maka benda terus akan bergerak dengan kecepatan konstan. Selanjutnya, jika gaya resultannya 0, maka vektor percepatan benda tidak berubah. Benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama, dan akan mengalami suatu percepatan jika suatu gaya resultannya bukan 0. Contoh pada gambar di bawah ini. Pada saat kendaraan diam, penumpang pun juga ikut diam, dan pada saat kendaraan tersebut tiba-tiba digas, penumpang di dalam kendaraan tersebut akan terjengkal ke belakang. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Berdasarkan hukum Newton 2 ini, kami dapat memahami bahwa suatu benda akan bertambah kelajuannya jika diberikan gaya total yang arahnya sama dengan arah gerak benda. Akan tetapi, jika arah gaya total yang diberikan pada benda tersebut berlawanan dengan arah gerak benda, maka gaya tersebut akan memperkecil laju benda atau bahkan menghentikannya. Karena perubahan kelajuan atau kecepatan merupakan percepatan, maka dapat disimpulkan bahwa gaya total yang diberikan pada benda dapat menyebabkan percepatan. Contoh penerapan hukum Newton 2. Apabila kamu menendang sebuah bola, yang artinya kamu memberikan gaya pada bola tersebut, maka bola tersebut akan bergerak dengan percepatan tertentu. Contoh pada gambar. Gambar ini menunjukkan bahwa seorang menendang bola. Ketika bola menggelinding dan kita memberikan gaya tambahan dengan menendang bola tersebut, yang akan terjadi kepada bola tersebut akan menjadi lebih cepat pergerakannya. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau
gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar, berlawanan arah. Berdasarkan hukum Newton 3 ini, jika suatu gaya, aksi, diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya, reaksi, yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Contoh dari hukum Newton 3 ini seperti seseorang mendorong tembok. Gaya yang diberikan pada tembok tidak membuat tembok bergeser. Contoh pada gambar di samping. Nah, ketika orang mendorong, itu disebut gaya aksinya. Nah, tembok yang menahannya itu disebut reaksinya. Kelompok 6 telah membuat video penerapan hukum 1 Newton yang akan ditayangkan. Hari ini saya akan membuat video tentang hukum Newton 1. Pada video tersebut terlihat bahwa badan saya terdorong ke depan karena melakukan pengereman saat mobil berjalan. Itu terjadi karena tubuh saya mempertahankan kondisinya yang sedang bergerak bersama mobil. Kemudian mobil tersebut merem. Pada video tersebut, hukum Newton 1 terjadi saat kita berkendara atau dalam kendaraan yang bergerak dan kemudian dihentikan secara tiba-tiba. Hal ini terjadi karena kita memiliki percepatan yang sama dengan mobil yang kita kendarai. Tapi saat mobil yang kita kendarai berhenti karena gaya gesek yang dihasilkan rem, kita tidak akan berhenti sehingga kita terdorong ke depan. Dan ini adalah contoh penerapan hukum Newton 1 yang kedua. Pada video yang telah ditayangkan, saat gelas ditarik secara cepat, gelas itu akan tetap berada pada posisi awalnya. Dan ini menandakan bahwa benda yang awalnya diam akan tetap diam. Sedangkan saat gelas ditarik secara perlahan, gelas tersebut mengikuti arah tarikan kertas, yang menandakan bahwa benda yang awalnya bergerak akan terus bergerak. Setelah melakukan 2 percobaan di atas, kami kelompok 6 menarik kesimpulan bahwa hukum 1 Newton berarti jika resultan gaya pada sebuah benda tidak sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak secara konstan akan bergerak secara konstan. Sama seperti yang dikatakan pada bunyi hukum 1 Newton. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.